Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma, khususnya pada surat An-Naba yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita lanjutkan surat An-Naba atau Amma Yatasa'alun ayat yang ke-36. Allah berfirman setelah menyebutkan kenikmatan surga yang akan diberikan kepada orang yang beriman bertakwa, kemudian Allah mengatakan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Surga itu balasan dari Rabbmu, ata'an sebagai pemberian dari Rabbmu, hisaban, dan itu cukup bagi mereka. Kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa innama a'tahumullahu hadats thawabal jazila min fadlihi wa ihsanihi. Ketika Allah memberikan nikmat di surga bagi orang yang beriman bertakwa, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya kelak. Kata Syekh, Allah memberikan pahala nikmat yang sangat luar biasa di surga itu karena karunia dan kebaikan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga bukan semata-mata karena amal perbuatannya, namun yang paling utama karena rahmat, karunia, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, wala ana, demikian pula dengan diriku. Walakin taghammadani Allah birahmatin minhu, namun Allah meliputiku dengan rahmatnya. Sekali lagi, manusia masuk surga
murni karena karunia kemurahan dari Allah. Kenapa demikian? Karena amal manusia itu tidak bisa membeli surga Allah. Harga surga lebih mahal dari amal perbuatan manusia. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau mau hitung-hitungan, orang masuk surga itu kekal selama-lamanya. Sedangkan manusia beramal, sebagaimana kata Rasul, umur umat Islam itu secara umum ma baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun dikasih bonus sampai 100 misalnya. Ini cuma 100 tahun misalnya, mulai lahir sampai mati beramal soleh, itu masih belum cukup memasukkan dia ke dalam surga. Gak bisa membeli surga. Karena tadi nikmat surga kekal selama-lamanya. Ini hanya 100 tahun dia beramal. Belum lagi dipotong masa dia kecil sebelum balik. Belum dipotong lagi dia bermaksiat kepada Allah ataupun tidak beribadah kepada Allah. Maka amal manusia tidak bisa memasukkan manusia ke dalam surga Allah kecuali dengan rahmat dari Allah. Ya, sekali lagi, ini kata Rasulullah SAW, amal manusia tidak bisa memasukkan ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada firman Allah, jazaan mir rabbika ata'an. Surga itu pemberian, kemurahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, jazaan mir rabbika lahum, sebagai balasan bagi mereka, ata'an hisaba, ai bisababi a'malihim allati waffaqahumullahu laha. Sebagai pemberian, yaitu maksudnya dengan sebab amal perbuatan mereka yang Allah berikan taufik kepada mereka. Artinya manusia bisa beramal itu karena taufik pertolongan dari Allah. Ini sejak awal sudah kita sampaikan dari penafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin orang bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Orang itu bisa beramal soleh. Kita bisa datang ke majelis ilmu seperti ini murni pertolongan taufik dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita sampai di sini. La haula wala quwata illa billah. Apalagi sampai beramal yang bisa mengantarkannya kepada rahmat Allah, yang bisa memasuknya ke surga Allah. Semuanya dari taufik pertolongan dari Allah. Makanya penghuni surga, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, ketika mereka sudah masuk surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi hadana, yang telah memberikan hidayah kepada kami, yaitu untuk beramal saleh, untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan dengan amal saleh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai orang itu bisa belajar dan mengamalkan ilmunya, dia kemudian meraih rahmat Allah, masuk surga, semuanya pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Syekh, wa ja'alaha thamanan li jannati wa na'imiha. Maka mereka pun meraih surga Allah ya dengan amal saleh tersebut ya. Sekali lagi, kalau mau diurutkan semuanya kembali kepada karunia taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, orang masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah tidak diberikan begitu saja kecuali bagi yang beriman dan beramal as-saleh. Jadi itu urutannya. Ketika orang itu beramal saleh, Allah anugerahkan rahmatnya sehingga dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan murni amal perbuatannya. Amal perbuatan tidak sebanding dengan kenikmatan dan harga surga yang penuh kenikmatan
yang kata Rasul, a'datu, Allah berfirman, a'datu li ibadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kata Allah, aku sediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum terbesit dalam benak manusia. Kenikmatan yang luar biasa itu sekali lagi diberikan oleh Allah dengan karunia rahmatnya, dan rahmat Allah itu digapai dengan amal as-soleh. Atau ada sebagian pula dari ulama yang mengatakan orang itu masuk surga murni rahmat Allah. Surga itu bertingkat-tingkat, tingkatan-tingkatan itu digapai dengan atau sesuai dengan amal perbuatan manusia. Itu sebagian mengatakan demikian, manusia masuk ke surga murni rahmat Allah. Namun di tingkatan mana dia, ini sesuai dengan amal perbuatannya. Dan surga yang paling tinggi surga Al-Firdaus. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, itu yang berkaitan dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kita tentang bulan suci Ramadan yang kata Rasul SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Banyak ladang pahala, banyak amal ibadah. Ini musim akhirat, maka hendaklah falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci yang sekali lagi merupakan ladang akhirat, ladang ibadah, ladang pahala, musim-musim ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, pertolongannya kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya di bulan yang penuh barokah dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Yang memberikan pahala surga tersebut, nikmat surga tersebut adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini sekali lagi tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah sudah kita sampaikan, doa-doa dalam Al-Qur'an itu rata-rata memakai nama Rabb. Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Hampir rata-rata doa dalam Al-Qur'an memakai nama Rabb, karena ini berkaitan dengan rububiyah Allah, karena Allah yang memberikan nikmat semuanya kepada manusia. Seperti dalam ayat ini, yang memberikan surga kepada manusia, Rabbis samawati wal ard, Rabb langit dan bumi. Itu sekali lagi di antara hikmah kenapa doa-doa dalam Al-Qur'an banyak menggunakan kata Rabb, Rabbi zidni ilma, Rabbana dan sebagainya, karena berkaitan dengan rububiyah Allah, karena Allah lah Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardi, yang mengabulkan doa manusia, yang memberikan semua permintaan manusia. Rabb langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, dialah Ar-Rahman, yang penuh dengan kasih sayang. La yamlikuna minhu khitabah. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a takhalla ila rabbih ma'aba. Inna andarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Langsung kita baca tafsirnya. Ai alladzi atahum hadhil ataya huwa rabbuhum.
bahwasanya yang memberikan nikmat-nikmat tadi, entah nikmat hidayah, nikmat bisa meraih nikmat surga, itu semuanya yang memberikan adalah Allah, Rabb langit dan bumi. Alladzi khalaqaha wa dabbaraha, dialah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengaturnya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah tauhid ar-rububiyah, yang mana orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah sang pencipta pengatur alam semesta. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Namun tauhid seperti ini tidak bermanfaat bagi mereka selama mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, sekali lagi Allah telah menjelaskan, telah mengikrarkan orang musyrikin jahiliyah, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Namun kenapa kok mereka masih dikatakan musyrikin? Karena mereka masih menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah tegakkan hujah kepada mereka, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, sedangkan mereka diciptakan? Artinya yang berhak disembah hanyalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ma'asal muslimin, Allah mengatakan lagi Ar-Rahman, ay alladzi rahmatu wasi'at kulla syai', yang rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini berkaitan dengan tadi, atau an-hisabah, pemberian surga kepada orang yang bertakwa itu karena rahmat kasih sayang Allah. Sebagaimana dalam hadis tadi, orang masuk surga bukan karena amalnya semata, namun karena rahmat Allah. Dan ini yang Allah tegaskan dalam ayat ini, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Dialah Allah yang maha kasih sayang. Dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar dalam tafsir surat Al-Fatihah dalam firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kata beliau, farabbahum wa rahimahum, dialah Allah yang mentarbiyah mereka, merahmati mereka, walatofa bihim, yang memberikan kelembutan kepada mereka, hatta adrakum ma adraku, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari nikmat di surga. Itu sekali lagi semuanya karena rahmat, kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara 'azamatahu wa mulkahu al-'azim yaumal qiyamah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang keagungannya, kekuasaannya yang sangat luar biasa di hari kiamat. Sampai dikatakan tadi, wa anna jami'al khalqi kullahum dzalikal yaum sakitun la yatakallamu. Di antara yang menunjukkan bagaimana keagungan Allah, terutama di hari kiamat, manusia tidak ada yang bisa berbicara. Semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika mereka melewati sirat, jembatan, tidak ada yang berbicara kecuali para anbiya, dan mereka hanya bisa mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamat. Ini menunjukkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat dan menunjukkan bagaimana keagungan kekuasaan Allah. Dan ini yang juga pernah kita sampaikan pada tafsir surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah menyebutkan dialah penguasa hari kiamat. Sudah kita pernah bahas apa hikmah kok disebutkan Allah penguasa hari kiamat, padahal Allah penguasa dunia dan akhirat. Apa hikmahnya? Apa makna yang tersirat di situ? Iya, Masya Allah, jazakallah khair. Karena kalau di dunia masih banyak manusia yang mengingkari kekuasaan Allah. Seperti Fir'aun misalnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Banyak manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mempercayai kekuasaan Allah. Namun kalau sudah hari kiamat, semua yakin hanya Allah penguasa hari kiamat. Sebagaimana firman Allah
ketika bertanya kepada mereka di hari kiamat, limanil mulkul yaum, milik siapa hari ini? Mereka semua menjawab, lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ini sekali lagi kata Allah, pada hari kiamat tidak ada yang sanggup berbicara. Kemudian kata beliau, Allah berfirman, la yamlikuna minhu khitaba illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Di sini ada dua ayat yang kelihatannya mirip tapi berbeda permasalahannya, kata sebagian para ulama. Dalam ayat tadi, la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak sanggup berbicara di hadapan Allah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, kecuali yang izinkan oleh Allah, la yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ayat yang kedua ini berkaitan dengan masalah asy-syafa'ah. Manusia, para nabi, orang-orang beriman tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali dengan seizin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapakah yang sanggup memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Syafaat artinya thalabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada Allah untuk mengeluarkan sebagian umatnya dari api neraka. Bukan Nabi yang ujuk-ujuk langsung mengeluarkan, tidak. Karena syafaat itu semuanya milik Allah, kekuasaan semua milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat milik Allah. Makanya kalau kita berdoa minta syafaat, minta kepada Allah, ya Allah berikan kami syafaat Rasulmu. Jangan mengatakan ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami, jangan. Namun katakan ya Allah berikan kami syafaat Rasul, karena Rasul nggak bisa langsung memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah sendiri dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya tadi surat Al-Baqarah 255 alias ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Ini yang dimaksud dengan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dan dia mengatakan sawaba. Di antara tafsir ulama, sawaba dan orang itu mengucapkan kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid dalam Al-Quran banyak penamaannya. Al-kalimatut thayyibah, al-urwatul wusqa, ya, dan seterusnya kalimatul sawa. Di antaranya waqala sawaba. Ya, sawaba di sini orang itu berhak mendapatkan syafaat kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang itu mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Allah memberikan izin kepada Rasul untuk mengeluarkan sebagian umatnya dari api neraka. Kemudian syarat yang kedua, ridha Allah. Dan Allah tidak ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Waqala sawaba. Dan ini yang Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun bukan sekedar mengucapkan, namun memahami maknanya yang benar dan sekaligus melaksanakan konsekuensinya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Fala yatakalam ahadun illa bihadzaini asyartain. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara di hadapan Allah kecuali dengan dua syarat tadi. An ya'dzanallahu lahu fil kalam, Allah mengizinkan dia berbicara, yaitu utama tadi masalah syafaat. Wa an yakuna ma takallama bihi sawaba, dan ucapannya benar, yaitu mengucapkan kalimat at-tauhid. Li'anna dzalikal yaum huwal haq, itulah hari yang hak. Alladzi la yarju fihil batil, yang tidak akan ada kebatilan di dalamnya. Ya, semuanya hak di dalam hari kiamat. Wala yanfa fihil kadzib, tidak bermanfaat kedustaan di dalamnya. Wa fi dzalikal yaum yaqumur ruhu wa huwa Jibril alaihissalam.
alladzi huwa asyraful malaika. Pada hari kiamat itulah berdiri malaikat Jibril yang merupakan malaikat termulia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan imanan wahtisaban, dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Allah mengatakan malaikat turun bersama ar-ruh. Ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Dan ada kaidah dalam istilah para ulama, dzikrul khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas. Disebutkannya malaikat Jibril setelah penyebutan malaikat secara umum itu menunjukkan kedudukan malaikat Jibril alaihi assalam. Wal malaikatu aidan yakumul jami saffan. Para malaikat pada hari kiamat berdiri bersaf-saf, berbaris-baris, sebagaimana firman Allah surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku sofan-sofan. Pada hari kiamat Allah datang dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Makanya Rasul pernah bersabda ketika mau sholat berjamaah, Rasul mengatakan, ala tasufuna kama tasuful malaikatu. Tidakkah kalian berbaris-baris, bersaf-saf ketika sholat sebagaimana malaikat berbaris-baris? Para sahabat bertanya, kaifa tasuful malaika? Bagaimana saf-safnya para malaikat? Maka Rasul mengatakan, yasufuna safan-safan al-awwal fal-awwal, yaitu memenuhi saf yang pertama dulu, baru berikutnya, dan merapatkan barisan tersebut. Ini sekali lagi, para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah pada hari kiamat. Fala yatakallamun illa bima adina lahumullahu bihi. Kemudian kata Syekh, falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa andar qala faman syaa takhadha ila rabbih ma'aba. Dalam surat An-Naba ini secara umum Allah memberikan peringatan, memberikan ancaman, hati-hati jangan seperti orang kafirin yang dimasukkan ke neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba. Ini adalah at-tahdzir, al-indar, at-tarhib, peringatan dari Allah, hati-hati. Namun Allah membarengi dengan at-tarhib, motivasi, anjuran untuk apa? Meraih surganya dengan iman wal amal as-saleh. Dan inilah metode dalam Al-Quran. Ada bahaya yang wajib dijauhi, ada keutamaan yang wajib untuk diikuti. Dan sebagai dai juga demikian kata para ulama, jangan hanya sekedar memberikan kabar gembira saja, namun juga harus beri peringatan. Jangan hanya memberikan peringatan saja, harus juga memberikan kabar gembira. Sebagaimana dakwah para anbiya, mubasyirina wa mundirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Jangan hanya bercerita masalah surga saja, cerita juga masalah neraka. Jangan hanya bahas masalah neraka saja, bahas masalah surga. Kalau dibahas masalah neraka saja, orang nanti terlalu berlebihan, takut, putus asa, stres, naudzubillah min dzalik. Kalau hanya disampaikan masalah surga saja, terlalu banyak berharap, meremehkan. Harus dua-duanya, at-targhib wa tarhib, mubasyirina wa mundzirin. Kemudian kata Allah, setelah Allah memberikan tadi at-targhib wa tarhib, Allah berfirman, barang siapa yang berkehendak, maka dia mencari jalan menuju kepada Rabbnya. Artinya Allah sudah mengingatkan, hati-hati dengan neraka. Inilah surga penuh kenikmatan. Maka seorang hamba harus memilih jalan meraih surga Allah, menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amalan wa qaddama sidqin yarji ila yaumal qiyamah. Kemudian kata Allah, inna andzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang dekat, hari kiamat. Hari kiamat kata Allah dekat. Li'annahu qad azifa muqbilan, karena dia akan datang. Dan dalam kaidah bahasa Arab, kullu ma huwa atin qarib,
setiap yang akan datang itu dekat, ya. Walakin alladhi yamdi ba'id, sedangkan yang sudah berlalu itu sangat jauh. Hari kiamat dekat, namun kapan? Wallahu taala a'lam. Yang penting bersiap menghadapi hari kiamat tersebut, minimal tadi berkaitan dengan masalah al-maut, kematian. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ay hadzal ladzi yuhimmuhu wa yafza ilai falyanzur fi hadhihi dunya ilai. Setiap orang pada hari kiamat akan melihat balasan atas semua yang dia perbuat. Ya, Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini seorang muslim, seorang muslimah wajib mengingat terus hari akhirat untuk memotivasi dirinya banyak beramal soleh dan meninggalkan semua amal at-thaleh, karena semua manusia akan menuju kepada kampung halamannya. Ya, orang mau mudik lebaran saja perlu persiapan matang. Ini hanya sementara saja, apalagi kembali ke kampung halaman yang hakiki kekal selama-lamanya. Maka harus lebih banyak persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik bekal adalah takwa kepada Allah, dan paling takwa adalah yang bertauhid, yang meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa mengoreksi tentang amal ibadahnya, karena dia akan menghadapi hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang dia atau yang kalian perbuat. Kemudian di akhir ayat ini tidak disampaikan oleh Syekh, yaitu firman Allah, wa yaqulu ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir pada hari kiamat mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Ini berkaitan dengan hadis Rasul tentang kambing yang bertanduk ketika menanduk mendolimi yang tidak bertanduk, pada hari kiamat dikisos. Ya, di hari kiamat akan ada pengadilan akhirat. Orang yang dolim, yang mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, mendolimi yang lemah misalnya, pada hari kiamat akan ada kisos. Bahkan binatang pun dikisos. Yang bertanduk ketika mendolimi yang tidak bertanduk akan dikisos. Meskipun setelah itu mereka akan dijadikan oleh Allah sebagai tanah, karena tidak ada balasan bagi binatang surga atau neraka. Maka orang kafir ketika melihat dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, akan kezalimannya yang luar biasa kepada manusia, mereka orang kafir berharap menjadi tanah sebagaimana binatang tersebut, agar tidak dimasukkan ke dalam azab api neraka. Makanya mereka mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian di akhir tafsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, fa in wajada khairan falyahmadillah. Apabila seorang hamba mendapatkan kebaikan pada dirinya, dia rajin beramal soleh dengan didasari oleh tauhid yang benar, maka hendaklah dia memuji Allah. Jangan sombong, karena semuanya dengan taufik dari Allah. Wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia mendapatkan selain kebaikan, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Walihada kanal kufar yatamannawna al-maut min syiddatil hasra wan nadam. Oleh karena itulah orang kafir mereka mengharapkan kematian karena menyesali apa yang mereka perbuat di hari kiamat kelak. Maka seorang muslim muslimah ketika selesai membaca tafsir seperti ini termotivasi untuk banyak-banyak beriman kepada atau memperbanyak mengingat negeri akhirat dan memperbanyak beramal soleh, terutama di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan pahala amal ibadah. Nas'alullaha an yu'afiyana minal kufri wasyarri kullih. Kata Syekh, kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari kekafiran dan dari segala kejelekan. Innahu jawadun karim. Ya, ini akhir dari tafsir surat An-Naba. Semoga bermanfaat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal nanti sesuai dengan pengumuman. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.